Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap, Bram. Berdoa mulai. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apakah kalian semua sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Azalia Kalista, Vina Fatmawati, tetap semangat belajar ya? Siap. Anak-anak, saya izin pakai face shield ya. Biar pada pembelajaran yang telah lalu, materi yang sudah kalian pelajari adalah tentang haji dan umroh. Jadi haji itu adalah mengunjungi ke Ka'bah atau Bait. Tapi sekarang haji kan nggak bisa. Bisa nggak sekarang? Sulit nggak? Kenapa sulit? Karena ada pandemi. Tapi mudah-mudahan kita berdoa tahun-tahun depan semoga akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sekarang kita akan belajar materi yang baru, yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Silakan siapkan buku kalian. Buku kalian pada bab ini, kehadiran Islam di Nusantara mendamaikan bumi Nusantara. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan satu, siswa mampu menganalisis teori masuknya Islam di Nusantara dengan tepat tanpa bimbingan guru. Jadi ada teori, nanti ada teori itu masuknya Islam, dan kamu harus bisa menganalisisnya sendiri. Jadi setelah belajar, oh begini toh, paham. Nanti dibuat desain. Dan kita membuat desain seperti itu atau mirip seperti itu ya. Isinya ini, materi tentang masuknya Islam di Nusantara dan cara masuk Islam di Nusantara. Teori. Pada kesempatan kali sebelum kita belajar akan saya tayangkan terlebih dahulu video materi pembelajaran. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, kali ini bersama dengan saya, Bapak Muhammad Nur Alim. Saya akan mengajak sahabat semuanya untuk belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara telah berlangsung sejak berabad yang lalu. Bagaimanakah masuknya Islam di Nusantara? Mari kita simak dalam penjelasan berikut. Sumber-sumber sejarah menyebut bahwa hadirnya Islam di Nusantara sudah ada sejak abad ke-7 yang lalu. Keberadaan Islam Nusantara semakin jelas pada abad ke-13 Masehi. Para saudagar dari Timur Tengah dan juga dari Gujarat datang ke Nusantara. Selain berdagang, mereka juga berdakwah menyebarkan agama Islam. Setidaknya ada 4 teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Teori pertama adalah teori Mekah. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung berasal dari Timur Tengah, yaitu dari Mekah maupun dari Mesir. Pada abad ke-7 telah didapati pemukiman masyarakat Arab di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat, India. Selain berdagang, mereka juga melakukan dakwah Islam di Nusantara.
Kemiripan budaya antara Indonesia dengan India menjadi salah satu bukti teori Gujarat ini. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Persia, yang dibawa oleh para saudagar dari Persia yang datang ke Nusantara pada abad ke-13. Salah satu buktinya adalah persamaan budaya yang ada di Nusantara dengan yang ada di Persia sekarang. Teori keempat adalah teori Cina. Dulu telah terjalin hubungan dagang antar Nusantara dengan Cina sejak abad ke-7 pada masa dinasti Tang. Salah satu buktinya adalah Ibu Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, merupakan seorang anak dari Putri Cempa yang berasal dari Cina bagian selatan. Sahabat Rumah Belajar, hadirnya Islam Nusantara dengan cara-cara yang damai. Di antaranya adalah melalui perdagangan, melalui pernikahan, melalui media kesenian dan budaya, serta pendidikan. Anak-anak, setelah kalian melihat video dan menyimak apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, silakan tulis di buku. Tulis apa yang akan kita pelajari. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari. Kalian tulis, pikir. Kira-kira saya akan belajar ini dan ini. Selanjutnya ini akan saya berikan lembar kerja, silakan untuk diisi, ditulis masing-masing. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, bagus. Bisa tampil ke depan, Mbak? Menyampaikan. Silakan. Teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Mekah. Proses masuknya langsung dari Arab. Masuk pada awal abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat. Proses Itu tadi membuat apa, Mbak? membuat literasi tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Buat sendiri ya? Ya. Luar biasa bagus. Kasih plus teman-teman. Ayo. Itu tadi presentasi dari Mbak Cika ya. Terkait dengan teori masuknya Islam di Nusantara. Dia buat sendiri desain pola literasi yang berisi tentang teori-teori masuk Islam di Nusantara. Sekarang berikutnya siapa yang bisa untuk tampil ke depan? Masuknya Islam di Nusantara. Masuk Islam ke Nusantara berlangsung secara damai dan persuasif, sebagaimana peran para ulama yang
Aplaus yang meriah untuk Mbak Azalia. Yuk. Terima kasih. Tadi sudah kalian menyelesaikan tugas dari lembar kerja yang sudah kami siapkan, kalian isi dan sudah dipresentasikan. Jadi ada dua hal yang kita pelajari yaitu pertama, apa tadi? Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Mengapa Islam masuk ke Nusantara itu melalui perdagangan? Kok bisa? Mau dagang kok masuk tiba-tiba masuk? Kenapa? Bisa begitu kenapa? Para pedagang itu sambil berdagang apa ini? Jadi itu kenapa kok dagang kok bisa tiba-tiba menyebarkan agama Islam? Karena mereka tidak hanya berdagang, tapi juga berdakwah. Ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kita pelajari? Tidak ada yang bertanya? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kalian sudah belajar tentang teori masuknya Islam di Nusantara, belajar tentang cara masuknya Islam di Nusantara dengan berbagai cara. Apakah kalian semuanya bisa untuk mempelajarinya dengan baik? Insya Allah bisa ya? Yakin? Semangat? Kita semangat belajar ya anak? Masa pandemi meskipun sekarang seperti ini, kita tetap harus semangat belajar. Belajar meskipun ini masa lalu, sejarah-sejarah yang di masa lalu, tapi kita kan dekat dengan kita ini. Kita kan hidup di mana ini? Di kota Solo kan? Ada kerajaan Islam di kota Solo kan? Itu adalah salah satu contoh daripada proses masuknya Islam juga di Nusantara, termasuk di Solo. Di sana ada Masjid Laweyan. Masjid Laweyan itu dulu adalah menjadi salah satu bagian dari kerajaan Islam di Solo dan menjadi salah satu proses bagian dari proses masuknya Islam di Nusantara. Itu kalau kita belajar sejarah, kita tahu mana tempat-tempat yang menjadi spot-spot tentang masuknya Islam di Nusantara. Termasuk di Panjang kan ada bekas kerajaan Panjang kan? Ya kan? Itu salah satu dulu menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara, di Indonesia, di Jawa, di Solo, sekitar 250 juta penduduk Indonesia. 80%-nya adalah beragama Islam. Betul? Tahu kan? Masuknya Islam secara damai, tidak melalui penjahat, tidak melalui apa? Penjajah, tidak melalui perang. Itu salah satunya karena para pedagang dengan cara berdagang. Oke, karena pelajaran sudah cukup dan waktunya sudah habis, maaf kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.